Reaksi apa yang muncul kalau kita melihat rumput tetangga jauh lebih hijau dari rumput di halaman sendiri? Ada yang berdecak kagum dan turut senang dengan yang orang lain miliki. Tetapi ada pula yang mulai menyelidik. Kok bajunya bagus-bagus ya? Kok mobilnya baru lagi? Kenapa dia lebih diberkati dari aku ya? Mengapa aku gak bisa seperti dia? Ah, Tuhan gak adil. Saudara, saat reaksi kita condong seperti yang terakhir, kita perlu waspada sebab jangan-jangan kita sudah terkena virus iri hati. Mengapa saya katakan harus waspada? Karena virus iri hati bisa sangat mematikan seperti yang dikatakan dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau kita menabur kebaikan, yang kita tuai adalah sukacita. Tapi kalau kita menabur iri hati, pastinya kita akan menuai banyak masalah. Bagaimana tidak? Orang akan kerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Padahal memiliki sikap iri hati itu sesungguhnya tidak berguna sama sekali. Mengapa? Sebab setiap orang diciptakan oleh Tuhan secara unik dan khas. Tuhan telah memberikan saudara dan saya karunia-karunia yang unik. Saya memiliki sesuatu yang saudara tidak miliki dan begitu pula sebaliknya. Saya bisa melakukan yang saudara tidak bisa lakukan dan begitu pula sebaliknya. Maka orang yang iri hati tidak mampu melihat potensi, keunggulan dan talenta dirinya sendiri. Dengan demikian, ia juga tidak mampu menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana atas hidupnya. Orang yang iri hati itu merasa susah kalau melihat orang lain senang dan merasa senang kalau melihat orang lain susah. Kalau kita iri hati terhadap orang lain, kita akan jatuh dalam dosa menghakimi dan dosa ingin menjatuhkan orang yang kita merasa iri. Bahkan akibat dari dosa iri hati itu sangat fatal. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena iri hati Yusuf dijual ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya. Karena iri hati Kain membunuh Habel. Karena iri hati Saul terus berusaha mengejar Daud dan hendak membunuhnya. Betapa bahayanya sakit iri hati, bukan? Maka supaya kita bisa sembuh dari virus iri hati, mari kita belajar untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seringkali yang kita lihat dari orang lain adalah keadaan dan hal-hal yang baik dan indah saja. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu masalah dan kesulitan yang mereka alami dan hadapi. Atau kita tidak pernah tahu harga yang harus mereka bayar untuk dapat meraih segala hal yang tidak kita miliki itu. Saudara, di gereja ada seorang jemaat yang bagi saya itu benar-benar sosok wanita yang sempurna. Penampilannya oke, dia punya keluarga yang baik dan tentu saja keuangan yang lebih. Saya terkadang berkata dalam hati saya, enak ya kalau bisa punya kehidupan seperti dia. Tetapi ternyata tidak sedikit juga masalah yang dia punya. Jadi jangan sakit hati melihat orang lain mempunyai yang tidak kita miliki. Cara yang kedua adalah supaya kita bisa sembuh dari iri hati, mari kita bersyukur dengan yang kita miliki. Pengkhotbah 6 ayat 9 berkata, lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Dengan bersyukur kita mengakui kebaikan Tuhan. Daripada fokus pada segala kekurangan, lebih baik fokus pada yang Tuhan sudah berikan. Dengan bersyukur,
kita juga mengakui bahwa Allah sedang memegang kendali atas hidup kita. Lalu cara yang ketiga, supaya kita bebas dari iri hati, mari bersukacita atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Paulus dalam Roma 12 ayat 15 berkata begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Memang lebih mudah ketika kita ikut bersedih dengan orang yang bersedih. Sangat mudah bagi kita untuk menghibur orang yang sedang merasa kehilangan atau yang sedang patah hati. Tapi kalau turut merayakan keberhasilan orang lain saat kita sendiri mengalami kegagalan, pastinya tidak mudah. Mengapa sulit untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita? Karena kita berpikir bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan itu persediaannya terbatas. Padahal tidaklah demikian. Kalau orang lain bisa mendapatkan sepotong kue yang besar, toh kita juga bisa. Perlu diingat bahwa garis start dan finishnya orang lain itu nggak sama dengan kita. Jadi untuk apa iri hati? Saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk melihat diri secara baik dan terbuka agar kita bisa lebih dalam lagi mensyukuri segala yang Tuhan sudah berikan. Daripada iri hati terhadap orang lain dan sibuk membandingkan diri, lebih baik kita melihat diri sendiri. Apa-apa sajakah yang masih harus diperhatikan, dikembangkan, diubah atau diperbaiki agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.